lewat waktunya. Baik, Pak Ruli dan Bapak Ibu sekalian, salam kenal, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agustinus dari Bekamsin, sekaligus juga sebagai Ketua MSK. Hari-hari saya sebagai Rektor di Universitas Tarumanegara. Saya mau izin slide share, kita belajar bersama Bapak Ibu sekalian, sharing 60 menit ke depan. Sudah bisa, Prof ya? Nggak tahu ini bisa nggak ya? Kok munculnya gini ya? Mas Aldi bisa dibuka, Mas Aldi? Mas Aldi bisa bantu saya ya? Sudah, Prof. Sudah ya? partisipan. Silakan, Prof. Harusnya bisa. Masuknya kenapa ke screen saya sendiri ya? Ini model baru ya, kali ya? Kan ya? Oke. Bisa aja, Bapak. Nah, gini kali. Ini bisa kelihatan, Bapak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Berarti saya yang nggak update. Baik, Bapak Ibu sekalian, tata cara penilaian secara singkat nanti saya jelaskan. Nanti kalau ada diskusi, kita bisa diskusi lebih intens ya. Pertama, bahwa sistem sertifikasi itu adalah sistem pengakuan atas kompetensi keprofesionalan seorang insinyur. Jadi kita mengakui kalau kita nanti sebagai MUK, maka tugas dari penilaian dan kemudian mengatakan seseorang itu mempunyai kompetensi untuk diberikan sertifikasi kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan penggunaan simponi dan kemudian ada pre-score di situ. Nah, pre-score itu hanya untuk answer-answer kita, tapi kita nanti sebagai MUK yang harus kemudian menjustifikasi apakah betul yang tertulis dalam simponi tadi yang sudah diklaim oleh aplikan itu betul atau tidak. Nah, ini tugas kita yang saya kira ya mudah tapi juga berat ya karena ada tanggung jawab di situ. Kemudian penilaian tentu berdasarkan kompetensi yang benar-benar terbukti berdasarkan bakuan. Nah, kita kan menilai ini semua berdasarkan bakuan kompetensi insinyur Indonesia ya. Jadi di situ yang saya kira Bapak Ibu sekalian harus membaca semua bakuan kompetensi sehingga nanti di dalam melakukan penilaian kita tidak meraba-raba tapi betul-betul kita pada acuan yang memang kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian majelis penilai, Bapak Ibu sebagai calon majelis penilai itu akan melakukan penilaian dan penilaian itu dilakukan oleh 3 orang untuk satu aplikan. Satu yang paling tidak mengerti tata cara sertifikasi supaya tidak salah gitu. Yang kedua adalah spesialisasi di bidang yang sesuai dengan pemohon. Yang ketiga adalah penilaian di bidang pekerjaan yang sama dengan pemohon. Jadi kira-kira nanti penilaian itu betul-betul selaras ya dengan aplikan. Jangan sampai nanti terlalu siksa. Itu kasihan juga aplikannya bingung. Misalnya contoh, aplikannya seorang dosen, tapi yang bertanya murni profesional. Nah ini kadang-kadang tidak nyambung Bapak Ibu. Maka di mix. Kalau di aplikannya dosen, tadi seperti saya dengar tadi ada perminyakan Trisakti. Nah, maka harapannya MUK-nya juga ada yang dosen, gitu ya, sehingga tahu apa yang dilakukan sebagai dosen Tridharma Perguruan Tinggi, tapi juga dilihat dari sisi profesionalnya juga ada. Jadi ada profesional yang juga bidang perminyakan, misalnya seperti itu. Kemudian cara penilaiannya adalah kita melihat semua aktivitas yang diklaim oleh aplikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mau tidak mau harus membaca secara rinci uraian kegiatan. Nanti akan disesuaikan dengan bakuan kompetensi pada digit ketiga dari bakuan kompetensi. Kemudian hasil penilaian majelis penilaian atau MUK itu bisa memberikan rekomendasi terhadap pemberian sertifikat. Ya, jadi tadi misalnya ada yang akan diberikan rekomendasi IPM karena skornya lebih dari 3.000 misalnya. Itu berarti kita memang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi. Tapi juga kita bisa menolak misalnya skornya tidak mencukupi pada angka tertentu dari yang kita tuju atau kompetensi atau proyek yang diusulkan atau diklaim itu tidak memenuhi kualifikasi persyaratan yang kita minta. Atau kita permintaan mengulang atau memperbaiki FIP. FIP-nya juga bisa minta diperbaiki, misalnya cara penulisannya tidak jelas, ya, uraiannya tidak bisa dibaca dengan lengkap, dengan mudah. Kita tidak bisa memprediksi dia itu melakukan apa aplikan ini, kita harus bisa kembalikan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga bisa pembatalan sertifikat insinyur profesional, misalnya contoh nanti pada kasus-kasus tertentu, gitu ya.
Kemudian perpanjangan biasanya ini kalau usia dari sertifikatnya sudah 5 tahun, kemudian yang bersangkutan mengajukan perpanjangan. Nah, MUK akan memberikan rekomendasi perpanjangan. Kemudian peningkatan juga bisa ya Bapak Ibu, misalnya dari IPM ke IPU. Nah, itu juga bisa nanti MUK-nya atau MP-nya itu akan memberikan rekomendasi. Kemudian materi penilaiannya seperti apa? Yang pertama tentu kita secara umum akan melihat bahwa aplikan kita mempunyai dasar pengetahuan dan kecendian. Yang kedua mempunyai pengalaman dan kemampuan profesi. Nah, itu yang kemudian ya kita sebagai MUK yang sejenis atau setipe atau satu bidang itu kita bisa melihat pengalaman dan kemampuan profesinya. Mandiri mengembangkan tugas profesi, melaksanakan tugas kesenjangan sebagai profesi. Nomor 4 ini yang saya kira juga menjadi catatan ya. Bapak Ibu juga harus membaca di Undang-Undang Keinsinyuran, profesi insinyur itu apa saja gitu. Di bidang keinsinyuran itu apa saja yang bisa, mulai dari pendidikan, dari misalnya kemudian manufaktur, perancangan dan seterusnya. Nah, nanti dia betul-betul menjalankan profesi keinsinyuran bidang-bidang itu atau tidak. Yang kelima ada kemutahiran kemampuan profesi. Apakah ada peningkatan kemampuan melalui pendidikan, melalui pelatihan, seminar, dan seterusnya yang kemudian itu akan meningkatkan kompetensi dari si aplikan. Pengetahuan dasar mempunyai kemampuan penguasaan ilmu teknik, dasar teknik, penguasaan ilmu sains dan keinsinyuran itu akan terbaca dari pendidikannya dia, kemudian pelatihan-pelatihannya dan seterusnya. Dapat bekerja, cukup cakap terampil, menerapkan ilmu untuk bekerja, menggunakan lantar untuk menyelesaikan masalah, menggunakan kaidah matematika fisika, menggunakan konsep ITEK. Ini juga bisa dibaca dari proyek-proyeknya. Dapat belajar, ini maksudnya belajar sepanjang hayat ya. Jadi kalau insinyur kan tidak boleh kemudian mandat, makanya nanti dilihat bagaimana pengembangan kompetensi yang bersangkutan melalui kegiatan-kegiatan yang periodik dia lakukan atau dia ikuti. Mampu berkomunikasi ini dari sisi bahasa, dari kemampuan misalnya komputer dan seterusnya yang saya kira ini juga sekarang sudah tidak bisa dihindari ya. Mempunyai etos kerja yang tinggi dan seterusnya dibutuhkan dengan dokumen-dokumen pendukung. Misalnya juga ada peningkatan karir, kemudian pekerjaan proyeknya makin lama makin meningkat dan seterusnya. Pengalaman profesional harus dicatat. Nah, ini yang biasanya agak kesulitan kita kalau misalnya aplikan ini sudah cukup lama ya. Nah, cukup lama, kemudian tidak mencatat dokumennya pada saat nanti memberikan penjelasan pada klaim-klaim di file-nya itu tidak terlalu jelas. Yang kedua harus terstruktur, ada tingkat kerumitan yang rendah tinggi, penguasaan beberapa bidang, berganti tugas untuk melengkapi pengalaman, ya ini untuk melengkapi karena kan kita ada W1, W2, W3, W4 dan ada pilihan ya. Yang ketiga adalah waktu pengalamannya harus diperhatikan. Tadi kalau waktu untuk peningkatan dan seterusnya tentu kita melihat juga apakah yang bersangkutan sudah memenuhi waktu bekerja tertentu sehingga kita mengatakan si aplikan ini layak secara waktu pengalaman untuk menempati sertifikat pada level tertentu. Tadi saya dengar ini sudah juga disampaikan IPP 600, IPM 3000, IPU 6.000 ya Bapak Ibu. Nah, skor-skor ini jangan ditawar-menawar karena kalau ditawar-menawar ini jadi masalah. Misalnya contoh, nanti skornya dapat 2.900, kemudian Bapak Ibu mengatakan ya ada dinaikkan aja. Nah, kita tidak boleh menaikkan ya Bapak Ibu. Kita tetap nanti kalau ada skor-skor seperti itu kita pandang dia layak untuk EPM, tapi skornya belum memenuhi, kita minta kembalikan untuk dilengkapi atau ditambahkan pengalaman tertentu. Jadi bukan kita yang kemudian menambahkan. Jadi kita betul-betul murni sebagai MUK nanti setelah Bapak Ibu disahkan sebagai MUK, betul-betul kita profesional melihat apa yang ditulis oleh aplikan. Nah, tidak boleh menambahkan atau mengurangi, yang boleh adalah memberikan catatan saran perbaikan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Cara penilaiannya peer to peer tadi jelas karena kita bicaranya adalah insinyur profesional dan kemudian kita juga menilai teman-teman kita, maka penilaiannya bukan secara akademis. Karena kita insinyur profesional, maka pekerjaan kita sebagai insinyur lah yang kemudian kita tekankan untuk dinilai. Penilaian secara kelompok untuk mencegah subjektivitas, hindari misalnya MUK itu mengenal secara dekat, misalnya satu tempat pekerjaan dan seterusnya. Saya kira kita juga harus fair ya supaya tidak ada subjektivitas di situ, tidak ada conflict of interest. Nah, kita mungkin kalau ditawarkan oleh ketua BK untuk menilai temannya sendiri ya kita bisa mengatakan mohon jangan saya dan seterusnya ya Bapak Ibu supaya benar-benar kita juga profesional.
Hal penting. Nah, ini hal penting dalam proses penilaian itu, yang pertama yang harus ditekankan adalah pengalaman. Frekuensi melaksanakan suatu aktivitas dan sejenisnya. Berapa lama, berapa banyak dia lakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kemudian peran adalah tingkat peran dalam suatu aktivitas dan sejenisnya. Dia perannya apa? Sebagai general manager, senior engineer, misalnya ya, manager, ataukah dia sebagai apa, misalnya site engineer dan seterusnya, itu mesti dilihat perannya seperti apa. Tingkat kesulitan cakupan dari pekerjaan atau nilai uang yang sejenisnya. Misalnya membangun proyek ini yang sekarang lagi ngetren, misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Nah, ini kan pasti tingkat kesulitannya tinggi. Nah, kalau dia terlibat misalnya di situ dia membuat terowongan di bawah gunung misalnya kan, atau buat jembatan di jurang-jurang itu pasti tingkat kesulitannya tinggi. Nah, ini saya kira itu juga akan menjadi apa namanya catatan penting di dalam klaim dari yang bersangkutan. PQR dapat diperoleh dari deskripsi proyek. Maka kalau deskripsi proyeknya tidak terlalu jelas oleh aplikan, itu yang akan menyulitkan kita. Ya, itu yang akan menyulitkan kita. Oleh karena itu saran saya memang di dalam apa namanya pelatihan-pelatihan atau sosialisasi pengisian, betul-betul yang bersangkutan diminta untuk bisa mendeskripsikan proyek secara ringkas tetapi jelas. Berikutnya kedalaman, intensitas atau pengalaman P. Dinilai dari seberapa jauh pengalaman melaksanakan aktivitas atau proyek pekerjaan yang sama serupa sejenis atau jumlah proyek. Misalnya seseorang yang menjalankan proyek dalam 1 tahun misalnya 4 kali, tentu nilainya lebih tinggi daripada menjalankan proyek hanya 1 kali gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makin banyak aktivitas yang dilaksanakan, nilainya makin tinggi dari P-nya. Kemudian peranan pemohon. Nah, peranan itu kita lihat apakah peranan itu dia sebagai partisipan, ikut-ikutan saja, atau dia berkontribusi, atau dia berkolaborasi. Jadi kita membuat tingkatan. Tentu bisa saja nanti masing-masing BK mempunyai kesepakatan yang lebih rinci, lebih detail terhadap hal ini. Kemudian dari tugas, misalnya dia membuat konsep, dia merencanakan, atau dia mengeksekusi. Jabatannya juga begitu, apakah dia level paling rendah, member misalnya anggota, atau dia tim member, atau dia nanti sudah pakai leader, atau dia nanti yang mengambil keputusan. Nah, itu nanti terbaca dari formulir aplikasi yang diisi oleh aplikan. Kemudian tingkat kerumitan atau kompleksitas pekerjaan. Nah, ini biasanya dilihat dari yang pertama teknologi yang digunakan. Makanya tadi mengapa kita menilai oleh teman-teman yang sebidang keahlian, supaya di sini melihat apakah betul kompleksitasnya itu seperti yang diklaim oleh aplikan. Misalnya contoh bidang saya orang mesin. Yang mengerjakan misalnya robot welding dengan welding biasa itu seperti apa? Mungkin beda ya tingkatan kelasnya, kompleksitasnya. Mengelas di bawah laut tentu berbeda dengan mengelas di ruang terbuka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kompleksitasnya kita kalau bidangnya sama, kita tahu oh ini rumit, ini tidak rumit. Yang itu yang pertama. Yang kedua misalnya biaya. Biayanya juga begitu. Misalnya di orang sipil biaya 1 miliar itu kecil, tapi nanti di bidang tertentu 1 miliar itu besar. Jadi nanti masing-masing BK pasti punya punya kriteria yang mungkin bisa berbeda. Nah, itulah BK-BK bisa menetapkan sendiri, dan Bapak Ibu nanti mengikuti apa yang ketentuan yang sudah disepakati MUK di BK masing-masing. Jadi terlihat dari spesifikasi, kondisi lingkungan tempat pekerjaan, nilai proyek, jumlah dan tenaga kerja yang terlibat, cara dan teknologi yang menjelaskan suatu pekerjaan atau proyek. Itu kompleksitas ya Bapak Ibu ya. Makin kompleks tentu skornya makin tinggi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu waktu Bapak Ibu mengisi aplikasi insinyur profesional, tentu Bapak Ibu juga membaca W1, W2, W3, W4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya kira Bapak Ibu dulu baca juga. Tetapi kalau dulu itu sebagai aplikan kita mengisi, membaca, dan seterusnya, kemudian isi. Nah, sekarang kita harus menguasai ini semua pada saat kita melakukan penilaian. Itu kata kuncinya. Jangan sampai nanti pada saat kita melakukan penilaian itu, apa yang dituliskan aplikan itu tidak tahu, kita akan menilai seperti apa. W1 kode etik, nah, etika profesi keinsinyuran. Nah, kita kan berarti membaca juga kode etik kita seperti apa, etika profesi keinsinyuran kita seperti apa. Yang kedua, keterampilan dalam melakukan pekerjaan profesi keinsinyuran itu apa? Nah, ya. Nah, di situ dia mulai pendidikan, pelatihan, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang W3, perencanaan dan pekerjaan
perancangan keinsinyuran. Berarti ini praktek keinsinyurannya langsung. Apa saja di praktek keinsinyuran itu yang bisa diklaim. Yang keempat adalah pengelolaan pekerjaan keinsinyuran dalam kemampuan komunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi, bahasanya, mengelola pekerjaan keinsinyuran. Nah, itu apa saja poin-poinnya Bapak Ibu harus kuasai. P5 pendidikan dan pelatihan, keterlibatan dari aplikan ini dalam pendidikan pelatihan. Apakah dia sebagai orang yang mengikuti pelatihan atau dia memberikan pelatihan sebagai instruktur. P6 penelitian pengembangan dan komersialisasi. Ini adalah bagaimana kalau aplikan itu kemudian melakukan banyak juga riset-riset pengembangan untuk komersialisasi di perusahaannya. Apa yang dia lakukan? Kemudian P7 konsultasi proyek karya atau pekerjaan konstruksi instalasi. Kemudian ke-8 adalah manufaktur atau produksi, 9 adalah material dan seterusnya. Nah, pendek kata ini semua Bapak Ibu harus baca dulu sebelum melakukan penilaian. Tentu ya nanti dengan kebiasaan menilai, kebiasaan membaca, Bapak Ibu lama-lama juga akan menguasai bidang-bidang ini karena sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak sekarang kita memang harus kemudian membaca supaya sekali lagi apa yang dituliskan oleh aplikan dalam formulir aplikasi itu, baik itu nanti ya secara fisik ataupun di lewat simponi, itu nanti Bapak Ibu bisa memprediksi bahwa ini adalah masuk bidang ini, ada kesalahan, ada tidak sesuai dan seterusnya. Tetapi juga nanti akan ada duplikasi pada bidang-bidang tertentu di mana bisa saja dia diklaim di W3 sekaligus dia juga diklaim di P6 misalnya. Itu bisa. Jadi proyek yang sama itu bisa diklaim di beberapa tempat asal memang pekerjaannya cocok untuk diklaim di beberapa tempat. Itu bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kasih contohnya. Nah, selanjutnya adalah yang ini Bapak Ibu, elemen atau uraian kegiatan ini. Jadi mulai unit, elemen, dan uraian kegiatan. Di sini saya tuliskan ada 282. Jadi yang sebelah kanan ini ya Bapak Ibu itu masing-masing ada ya. Misalnya W1 itu ada ada 25 kegiatan. W2 adalah 31, W3 25, kemudian W4 ada 31. Nah, paling batas kanan ini adalah batas maksimal. Jadi masing-masing ini ya. Jadi Bapak Ibu memang kalau menghafalkan misalnya contoh W3 ada 25 item tentu susah ya, tentu susah. Ya, dia ada 282 kita nggak akan hafal juga. Nah, oleh karena itu pada saat mengatur penilaian tentu Bapak Ibu harus membuka juga bakuan kompetensi. Pada digit ketiga ini Bapak Ibu lihat masing-masing. Nah, saya sudah menuliskan di sini ya, misalnya elemennya 1 2 3 4, uraian kegiatan yang satu itu ada 5, 2-nya ada 8, 3-nya ada 7, 4-nya ada 5. Ini totalnya 25 yang bisa diklaim oleh aplikan. Jadi W1 yang bisa diklaim oleh aplikan itu sebanyak 25 kegiatan. Nah, seperti itu Bapak ya. Kemudian W3 ada 25 juga. Kemudian W2 ada 31. Nah, artinya ini akan sangat bervariasi sekali antara satu aplikan dengan aplikan yang lain. Itulah yang saya mau sampaikan kepada Bapak juga. Bisa saja nanti di pre-score yang ada di simponi itu nilainya bisa puluhan ribu. Kalau kegiatannya banyak, klaimnya banyak, ya, nah dia akan bisa puluhan ribu. Nah itu kadang-kadang terjadi yang namanya overclaim. Overclaim, kebanyakan. Bapak Ibu begitu melihat itu atau aplikan melihat itu kemudian, waduh saya ini kalau IPU aja 6.000, di tempat saya ini ada 20.000, jadi saya udah IPU plus gitu ya. Karena skornya tinggi sekali gitu. Nah, tetapi kita sebagai anggota MUK harus memverifikasi betul-betul apakah betul klaim yang dilakukan itu tidak overclaim, tidak berlebih-lebihan oleh aplikan. Nah, itu yang kemudian kita yang harus memverifikasi karena kita akan memberikan rekomendasi kepada aplikan itu apakah masuk IPP, IPM atau IPU. Kemudian penguasaan baku kompetensi ada 11 unit kompetensi, 4 wajib, 7 pilihan. Kata-kata wajib ini harus kita pegang ya Bapak Ibu ya. Kalau kata-katanya wajib, maka wajib itu harus dipenuhi semua. Harus ada semua dan skornya harus memenuhi semua. Misalnya untuk IPM, ada ketentuannya 3.000. Wajibnya itu sekian. Untuk masing-masing W1, W2, W2, itu harus dipenuhi. Jadi jangan dikurang-kurangi atau jangan sampai tidak dimasukkan oleh aplikan. Kalau pilihan, kita cukup memilih 2 yang terbesar saja, yang memang disukai oleh misalnya aplikan. Contoh misalnya dosen, ya dosen itu banyak misalnya dia melakukan penelitian, pelatihan, misalnya gitu ya.
Tetapi nanti kalau profesional bisa saja pilihannya adalah manufaktur, pemilihan bahan, dan komersialisasi misalnya. Jadi sangat berbeda antara aplikan satu dengan yang lain. Tapi kalau yang wajib W1, 2, 3, 4 harus sama. Kemudian penguasaan elemen kompetensi. Nah ini kadang-kadang memang kita tidak bisa secara rigid ya Bapak Ibu. Bapak Ibu memang ini harus berlatih betul-betul di dalam melakukan penilaian. Karena ketentuan dalam sertifikasi kita, kalau Bapak Ibu baca buku sertifikasi itu, ada banyak hal constraint-constraint atau batasan-batasan yang harus dikuasai oleh MUK. Contohnya seperti ini. Misalnya penguasaan atas suatu kompetensi seorang calon si profesional harus menunjukkan bahwa ia menguasai sekurang-kurangnya 50% ke atas semua elemen kompetensi. Bayangkan Bapak Ibu 50% semua elemen kompetensi. Jadi Bapak Ibu harus mengecek nih semua elemen kompetensi tadi ada berapa, kemudian dia harus 50%. Kalau dia tidak 50%, harusnya dia tidak diberi. Walaupun skornya tinggi gitu ya. Karena dia hanya di situ-situ saja. Itu contoh Bapak. Jadi ini membutuhkan ketelitian dalam penilaian ini. Kemudian kecuali untuk unit kompetensi B1 kode etik, dia harus menguasai 100%. Nah, gitu ya Bapak ya. Yang lain 50% ke atas, tapi kalau W1 semuanya harus 100%. Nah, berarti Bapak Ibu harus melihat klaimnya nanti. Di klaimnya itu W1-nya ada berapa? Tadi Bapak Ibu lihat sini. Yang di sini ya. W1-nya ada 25. Jadi dia harus menguasai ini Bapak Ibu. Empat-empatnya itu harus ada gitu klaimnya gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini ya W1. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau ya ini 50% ya misalnya W2 ya. Kalau W2 ya dia bisa, kalau 50% berarti kalau ini ada 6 elemennya dia paling tidak menguasai 3. Nah, itu Bapak Ibu caranya ya. Oke. Terus lanjut, untuk dapat menunjukkan penguasaan atas suatu elemen kompetensi, seorang calon insinyur profesional harus menunjukkan bahwa ia telah pernah melaksanakan dengan baik sekurang-kurangnya 1 dari setiap kegiatan yang tertentu dalam kegiatan setiap elemen kompetensi, paling tidak 1. Nah, ini ngeceknya susah, memang. Ya. Tapi kalau sekarang saya lihat di Simponi itu banyak yang klaimnya overclaim karena banyaknya yang copy paste, diambil kemudian ditaruh aja. Nah, itu juga kita harus memverifikasi. Kadang-kadang kegiatannya yang diuraikan itu tidak cocok dengan klaimnya. Saya tulis di sini tugas MP atau MUK lah memastikan hal ini benar terjadi. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, kaitan elemen unit, elemen dan kegiatan. Jadi kalau misalnya di sini perencanaan, melaksanakan pekerjaan perencanaan, kemudian memaparkan langsung hasil perencanaan. Nah, ini berarti matching ya Bapak Ibu ya. Unitnya apa, elemennya apa, kegiatannya apa, jadi dia nyambung. Nah, kalau klaimnya seperti ini enak. Ya, kita bisa dengan mudah akan memberikan skor. Nah, kemudian yang sebelah kanan yang kegiatan itu dia harus digit ketiga ya Bapak Ibu. Kalau dia digit yang 2 nggak bisa dinilai. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah paham mengisinya. Di Simponi mungkin lebih mudah ya. Jadi nanti dia bisa digit ketiga dia masukkan, yaitu di uraian kegiatan. Tetapi sekali lagi yang Bapak Ibu harus pahami bahwa terkadang terjadi overclaim dengan cara copy paste. Jadi copy, dia beri bakuan kompetensi, dia masukkan. Nah, kemudian menghitung. Nah, itulah kemudian nilainya sangat tinggi sekali. Oke. Ini kira-kira acuan dasarnya bahwa untuk pengalaman frekuensi kegiatan yang memenuhi secara kegiatan profesi itu adalah 1 sampai 4. Skornya. Jadi paling rendah 1, paling tinggi 4. Nah, kalau untuk nilai-nilai untuk IPM dan IPU tentu kalau banyak 1 tidak akan nyampe. Skor 6.000 atau 3.000 tidak akan sampai. Oleh karena itu nih banyak yang ngeklaim pastinya di 2, 3, 4. Satunya kurang. Satunya nggak ada. Perannya juga kalau sudah level-level tinggi itu perannya ya 3, 4. Kalau perannya di level-level untuk klaim IPM dia banyak partisipasi, maka tidak akan sampai nilainya mestinya ya. Jadi dia pasti lead dan dia pengatur ya. Kemudian kompleksitas, kerumitan. Kerumitan juga itu 1 sampai 4. Nah, kalau dia banyak mengisi 1 atau Bapak Ibu sebagai penilai nanti banyak sekali memberikan nilai 1 kepada aplikan, pasti dia akan nggak sampai pada skor tinggi untuk IPM dan IPU. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini catatannya. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi kalau kita bikin mappingnya, aspeknya misalnya pengalaman frekuensi itu, kalau IPP itu 1 sampai 2. Jadi kalau Bapak Ibu sering memberikan nilai 1 sampai 2, itu akan keluarnya IPP aja. Nah, peran juga begitu, 1 sampai 2, kompleksitas itu 1,3,
Sehingga nanti kalau kita kalikan PQR-nya itu 4 sampai 12. 4 sampai 12 kali jumlah klaim ini pasti rendah nilainya. IPP maksudnya ya. 600. Kalau IPM itu harus banyak angka 3 dan 4. Ya, paling rendah 2. Sehingga nanti pengalinya tinggi. Kalau IPU harus 3, 4 ya, Bapak Ibu ya, 3, 4 atau banyak 4-nya. Supaya skornya bisa sampai 6.000. Sekali lagi ini kalau sampai tidak terjadi overclaim. Kadang-kadang aplikan itu overclaimnya terlalu tinggi dan kita harus memilah-milah mana yang overclaim. Nah, di sini ya. Jadi nilai kegiatan dikalikan dengan jumlah 3 digit di belakang tadi. Berapa klaim yang dia cantumkan di dalam Symfony di forum aplikasi itu, formula aplikasi. Persyaratan khusus untuk IPM IPU di sini ada catatannya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat peran itu ada yang 1, ya ada rata-rata kemudian ada 1 kecil sekali, maka dia tidak boleh diberikan IPM. Jadi IPM itu perannya 2 ke atas, gitu ya Bapak ya. IPU perannya itu kalau bisa 3. Ya, banyak 3-nya gitu. Jangan 2, 1, 2 itu nggak akan sampai IPU. Nggak akan sampai IPU ya, Bapak Ibu mesti begitu. Ini catatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau menilai seperti itu, proyeknya seperti apa dan seterusnya, walaupun yang bersangkutan merasa bahwa dia pre-score-nya bisa 30.000, 40.000, tapi kalau Bapak Ibu melihat peran-perannya yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu peran-peran rendah, itu tidak mungkin menjadi IPU. Tidak mungkin mestinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan IPU pada peran rendah, wah bahaya nih. IPU-nya kelas rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya mendapatkan angka 600 dan seterusnya, saya utak-utik ketemunya seperti ini Bapak Ibu ya. Memang di dalam sertifikasi itu ada banyak pembulatan-pembulatan. Contoh misalnya aktivitas per tahun itu kira-kira proyek yang bernilai, kemudian ada makna, ada keterlibatan dan seterusnya secara signifikan, itu 4 proyek per tahun. Ya, kalau ada 4 proyek per tahun, mudah-mudahan bisa mencapai skor dari masing-masing tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri lah ini. Nah, saya kembali kepada kewajiban kita yang ini. Untuk memastikan bahwa wajib 1, wajib 2, wajib 3 itu, wajib 4 itu betul-betul memenuhi kualifikasi. Wajib 1 itu 10%, wajib 2 30%, wajib 3 20%, wajib 4 10%, pilihan itu 30%, 2 unit. Nah, ini yang kemudian yang tidak boleh ditawar-tawar Bapak Ibu. Kalau kurang-kurang sedikit itu tidak boleh kemudian wah ini kurang sedikit saya tambahin atau apa. Harus dikembalikan Bapak Ibu. Supaya kita betul-betul yakin bahwa sertifikat yang kita keluarkan itu betul-betul ya memenuhi kualifikasi yang sekarang kita sepakati bersama. Nah, angka ini ya. Jadi kalau tadi persennya dan ini angkanya. Misalnya contoh, Bapak Ibu melihat nanti seseorang aplikan itu ya, wajib satunya ini 600. Padahal ini kan untuk IPM itu minimal cuma 300, dia 600. Tapi ternyata nanti wajibnya 3 itu harusnya 600, dia cuma 500. Wah, ini kalau dijumlahkan 3.000 juga. Itu nggak boleh, Pak. Bapak Ibu ya. Jadi kalau wajib satunya 300, dia harus 300 ke atas. 300 kurang jangan dikasih. Meskipun yang lainnya lebih tinggi gitu. Itu yang memang kita harus pegang sama-sama Bapak Ibu. Nah, ini kadang-kadang bisa saja kita kemudian berbaik hati, kemudian enggak ini kan jumlah akhirnya juga 3.000, tapi dia tidak memenuhi masing-masing kelompok tadi gitu ya. Kalau lebih tinggi bagus, tapi lebih rendah jangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian uraian kegiatan yang ada dalam unit kompetensi W1 Odok Etik dan etika profesi kisur, kandidat menuliskan pengalaman sendiri. Nah, ini pengalaman sendiri ini tentu harus ditulis, kemudian menulisnya adalah lihat W11, W12, W13, W14. Jadi pengalamannya itu mengarah kepada 4 elemen ini di dalam W. Nah, gitu ya. Jadi dia waktu bercerita itu harus mencerempet-cerempet 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu juga membacanya juga begitu. Oh, ini ada yang tentang ini satunya ada, tentang 2-nya ada, tentang 3-nya, tentang 4-nya ada. Berarti dia nilainya bisa maksimal. Kemudian aktivitas. Aktivitas proyek dapat mencakup terdiri dari lebih dari 1 kegiatan. Jadi 1 aktivitas proyek itu bisa lebih 1 kegiatan ya Bapak Ibu. Nah, makanya klaimnya ini bisa lebih dari 1. Tetapi tidak boleh overclaim. 100 klaim berlebihan. Padahal dia tidak masuk dalam kategori proyek itu. Kemudian
Juga proyek yang sama itu mungkin juga ada dalam kegiatan pilihan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi proyek yang sama bisa saja. Misalnya contoh seorang merancang, kemudian setelah merancang dia memproduksi, dia kemudian membantu mempresentasikan kepada klien. Berarti dia ada kegiatan merancang, tapi juga ada presentasi kepada klien, seminar. Itu berarti aktivitasnya ada 2. Nah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Catatan khusus yang Bapak Ibu harus lihat, kalau saya sebagai MUK menilai, pertama kali yang saya nilai adalah bagian perencanaan dan perancangan keinsinyuran. Karena itu paling inti. Sebagai profesional keinsinyurannya ya. Karena itu saran saya Bapak Ibu membaca dulu B3 perencanaan dan perancangan tadi. Apakah yang bersangkutan memang mempunyai proyek-proyek perencanaan dan perancangan keinsinyuran. Dan memenuhi angka minimal dari setiap level. Misalnya begini, wajib 3, 120 untuk EPP, 600 IPM, dan IPM-nya 1.200. Nah, kalau dia memenuhi ini, Bapak Ibu bisa cek yang lain, gitu ya. Kalau ini belum memenuhi, lebih baik dikembalikan dulu. Karena ini intinya di sini, perencanaan dan perancangan keinsinyuran di W3. Nah, biasanya kalau di forum aplikasi itu bagian 3.1. Pengalaman dalam perancangan dan perencanaan dan atau pengalaman dalam pengelolaan keinsinyuran. Nah, silakan Bapak Ibu nanti dilihat sini ya. Selanjutnya, satu proyek dapat diklaim di beberapa tempat di dalam FO5, wajib tampilnya tergantung deskripsi proyek dan keterlibatan calon IP dalam proyek tersebut. Nah, sekali lagi ini kadang-kadang terjadi perdebatan, tapi ini boleh ya Bapak Ibu ya, karena pada saat proyek yang bersamaan dia berperan ganda. Nah, ini contohnya peran gandanya ya, nanti kita lihat ya. Seorang sarjana teknik mesin baru lulus bekerja di perusahaan A selama 6 bulan, kemudian dilibatkan dalam suatu proyek untuk pertama kali. Berarti dia P-nya baru 1 kali ya. Merancang boiler, ini berarti merancang itu W3, perencanaan keinsinyuran. Untuk proses produksi PTX sebagai anggota tim aktif. Nah, itu Q, peran. Selama 2 bulan SNI dan ASMI, ini adalah apa tadi? R-nya ya, ini R-nya. Tingkat kerumitan. Ikut serta mempresentasikan hasil perancangan, itu masuk W3, tersebut dalam PTX dan ikut serta memberikan pelatihan. Pelatihan itu masuk dalam P5. Jadi sarjana ini tadi yang merancang boiler tadi, ternyata dia juga mempresentasikan, memberikan pelatihan. Jadi merancangnya dia dapat, memberikan pelatihannya dia dapat. Jadi dia diklaim di 2 tempat. Boleh, boleh. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita scoring. Karena pengalamannya baru 1 kali, proyeknya itu 1. Bapak Ibu proyeknya 1, cuma isinya 3, ya salah. Perannya tadi aktif, oke lah Bapak Ibu akan kasih 2. Kompleksitasnya kalau Bapak Ibu melihat ini teknologi pakai ASMI, pakai apa, ngelasnya susah. Oh ini 3, boleh. Kemudian PQR-nya adalah 6 ya, 1 kali 2 kali 3, 6. Kemudian iklimnya di forum aplikasi. Di W3-nya dia klaim nih, di perancangan keinsinyurannya ada 5 klaim. Nah 5 klaim kali 6, berarti dapat 30. P5-nya dia memberikan pelatihan apa tadi? Ada 4 klaim dari 6. Nah, dia dapat 24 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi simple kan sebenarnya, tetapi untuk menentukan ini PQR-nya itu yang kita harus baca dan jumlah klaimnya tidak boleh terjadi overclaim. Oke, nah ini kalau dilihat di dalam apa namanya bakuan kompetensinya tadi W31 dia klaim di sini. Misalnya dia kan ada klaim apa tadi Bapak Ibu di sini ya. W11, W311, W312, W3 seterusnya itu kan di sini Bapak Ibu. Nah, oh ternyata dia W31-nya itu ikut merumuskan acuan rekayasa. Dia ikut merundingkan spesifikasi awal, dia melakukan analisa, rancangan, dia menggarap konsep. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian W32-nya dia melakukan kreativitas inisiatif, mengkaji dampak kinerja. W3-nya dia melaksanakan perancangan, melaksanakan analisis bahan. Kemudian di pilihannya, di diklatnya ternyata dia menetapkan kebutuhan pengajaran, perencanaan pengajaran, dan mengembangkan pengajaran, kemudian juga melaksanakan diklatnya sendiri. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi si aplikan ini merancang iya, presentasi di klien iya. Contoh 2, misalnya sipil ya, IPP sipil, dia praktek 5 tahun, dia punya proyek kelima misalnya. Nah, proyek keenamnya adalah membangun jembatan Suramadu, ikut waktu itu ya, zaman dulu banget ya. Kemudian dia perancang itu W3, kemudian asisten manajer struktur dia Q-nya asisten manajer itu perannya, kemudian tingkat kesulitannya tentu besar ya karena uangnya pasti ratusan miliar kan itu ya, dan teknologi pasti kompleksitasnya tinggi, maka R-nya bisa tinggi.
Kemudian juga dia mempresentasikan di forum nasional, di seminar nasional, dia masuk B4. Kemudian dia menulis jurnal juga, paper 2 buah sebagai penulis utama. Ini semua kalau dia klaim seperti ini, maka kegiatan dia di proyeknya Suramadu ini dia ada berapa nih? B3 ada, B4 dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Nah, ternyata dia seperti ini. Frekuensi proyeknya misalnya 6 itu dianggap 2, misalnya assignment struktur dianggap tinggi, berarti kita kasih 3, kompleksitasnya pasti tinggi ya. Berarti dia dapat PQR-nya 24 kali jumlah klaim. Nah, klaimnya dia berapa? Nah, kita dapatkan skornya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, simpel itu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dalam bakuan kompetensi kita bisa lihat. Tadi di perencanaan W3.11 apa merundingkan, melakukan analisa dan seterusnya. Kemudian W32-nya ada menggunakan kreativitas, mengkaji dampak, melaksanakan perancangan, melakukan analisis bahan. Kemudian D441-nya melakukan komunikasi lisan tadi ya Bapak ya. Dia presentasi juga kan, menyiapkan paparan informasi. Kemudian dia melakukan ceramah dan menulis di majalah atau di jurnal atau di buku. Nah, ini kan masuk semua dia ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh ketiga. Wah, ini mau ke IPU, proyeknya 30. Aktivitas proyek 31-nya adalah seperti ini, mendesain pipa minyak untuk offshore. Berarti ini perancangan ya, W3. Chief Engineer Q-nya, perannya, kemudian bekerja selama 1 tahun, durasi, tingkat kesulitan tinggi, R-nya tinggi. Kemudian dia menyiapkan material proses pemasangan P9, kemudian yang bersangkutan diundang ke kampus alma maternya untuk memberikan kuliah tamu. Topik ini juga P5. Jadi satu aktivitas ini ada W3, ada P9, ada P5. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Nah, setelah itu kita scoring ya. Proyeknya dia banyak, berarti skornya tinggi-tinggi semua nih. 444, 64. Kalau mau IPU ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus banyak 4-nya ya. Sehingga klaim-klaimnya itu bisa menghasilkan skor-skor tinggi seperti ini. 600, 200, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Simple ya. Nah, kalau dilihat di dalam bakuan kompetensi, ya kita lihat bakuan kompetensinya seperti ini. Oh, ternyata dia tadi masuk juga ya. Di W3.11-nya masuk, 32-nya masuk, 33-nya masuk, kemudian P-nya juga masuk tadi, melakukan kegiatan pengajaran, kemudian satu lagi P9 tadi ya, bahan komponen material, dia masuk juga ya. Nah, mengkaji bahannya, memilih bahan, pengadaan, dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian biasanya ada rekapitulasi. Nah, masing-masing dalam BK itu punya formulir-formulir standar yang diacu oleh masing-masing. Ini contoh-contoh di mesin yang kami pakai. Kemudian terakhir ini hal-hal yang dipertimbangkan dan diperhatikan. Pemohon dari awal diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan tingkat IP yang dimohonkan sehingga penilaian sesuai dengan permohonan. Jadi jangan sampai kita itu menilai tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Itu yang biasanya suka terjadi konflik. Kemudian, nah jika tidak memenuhi, ya kita harus sampaikan tidak memenuhi, permohonan ditolak. Tetapi kalau ditolak itu kemudian diberikan catatan. Apa saja sih sebenarnya yang harus diperbaiki. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian dibuat range jumlah setiap proyek tingkatan IPN PPU untuk masing-masing BK. Masing-masing BK ini punya kekhususan, punya keunikan. Jadi tidak bisa disamakan menurut saya. Dibuat list untuk memperluas cakupan luas peran, menentukan Q-nya. Q-nya tadi kan mungkin 3-4 aja yang disampaikan, tapi mungkin di tempat Bapak Ibu di BK-BK itu ada banyak Q. Nah, nanti masing-masing Q itu skornya berapa, Bapak Ibu lah yang menentukan di BK. Di MUK BK ya. Peran juga begitu ya, kerumitan tadi itu beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Diwajibkan kandidat mengisi proyek atau keahlian kompetensi yang diunggulkan. Supaya Bapak Ibu yakin akan memberikan sertifikasi pada level yang tinggi, maka disarankan aplikan itu menuliskan apa sih proyek yang diunggulkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu. Nah, ini kalau di mesin seperti ini, biasanya kami setelah verifikasi ada skor. Nah, seperti ini kita masukkan capaian seperti apa dan seterusnya. Kemudian nanti akan direkomendasikan apa, setelah direkomendasikan nanti MP akan wawancaranya nanti akan dinilai seperti ini. Jadi masing-masing BK mungkin mempunyai formulir berbeda, tidak apa-apa. Yang penting adalah tujuannya kita bisa memberikan scoring yang tepat pada aplikan yang memang sudah mengisi formulir aplikasi dengan tepat juga. Saya kira itu Pak Ruli, saya kembalikan Pak Ruli, kalau ada diskusi masih ada waktu, saya silakan Pak Ruli. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Agustinus. Mudah-mudahan
ini sudah kerucut ya Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadi seorang MUK, bagaimana teknis melaksanakan atau memberikan sebuah judgement tadi range-nya 1 sampai 4 dengan tingkat kerumitan dan jabatan serta banyaknya pekerjaan yang dilakukan. Saya mulai dari Bu Rini ya. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Ruli. Izin Prof, salam kenal kembali. Saya sering main ke jurusan mesin ketika di Untar dulu tahun 90-an. Ya, Mbak Rini, Ye, Nyun Sewu, ini saya ingin menanyakan beberapa hal karena ini kan akhirnya kita menentukan nasib orang ya sebetulnya ya. Ya. Jadi saya tadi kok melihat ada yang agak sulit untuk dinilai peranan pemohon. Nah, peranan pemohon kalau kita hanya melihat dari deskripsi dirinya saja itu kita bisa mungkin jadi salah menduga begitu ya. Apakah ini nanti di dalam, saya lupa ya waktu ketika saya mengurus Vibe ini, apa saya juga mencantumkan bukti-buktinya, harusnya memang ada. Jadi misalkan seorang dia ikut suatu proyek, nah penunjukan dia dalam posisinya mungkin sebagai leader, mungkin sebagai partisipan, nah apakah itu perlu dengan surat tugas begitu ya Prof? Saya jawab langsung Pak Ruli. Oh, Pak Ruli mungkin lagi pergi ya. Mbak Rini gini. Nah, jadi gini, kalau penilaian kita menggunakan formula aplikasi ini, Vibe ini adalah unstable ini, Pak. Oke, penilaian silakan, yang silakan. Penilaian yang sifatnya adalah kepercayaan, trust ini ya. Aplikan ini harus jujur. MUK-nya juga jujur. Jadi sama-sama harus punya trust. Nah, karena punya trust itu makanya formula aplikasi ini tidak kemudian diberikan persyaratan untuk melengkapi semua data-data. Nah, ya ini tidak seperti naik pangkat jadi profesor ya, Bu, lektor kepala ya. Ini beda sekali. Jadi kita trust kepada aplikan. Nah, supaya trust kita makin yakin, maka satu yang bersangkutan harus ada pernyataan bahwa itu memang betul-betul pekerjaannya dia dan dia jujur mengisi. Yang kedua, pada poin yang diunggulkan itu, kalau bisa memang aplikan itu bisa menjelaskan posisinya di mana sekarang ini dan seterusnya. Yang ketiga, kalau bisa saya nggak tahu ya bisa atau tidak Pak Ruli, masing-masing aplikan itu bisa disertakan CV-nya, CV lengkapnya. Jika kita tahu track record-nya dia seperti apa sih selama ini mengerjakan proyek. Kadang-kadang memang tidak terbaca dalam Vibe-nya, tapi dengan adanya CV, itu bisa membantu kita. Syukur kalau memang dia sekarang posisi terakhir itu yang diunggulkan tadi, ada struktur organisasi atau posisi dia di mana. Itu ada, itu akan lebih memudahkan kita. Jadi masing-masing BK bisa saja Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencantumkan itu dalam persyaratan Bapak Ibu, atau pada saat wawancara kalau dia nanti sudah wawancara IPM IPU itu diminta untuk membawa itu untuk meyakinkan kita. Gitu Bu Rini, jawaban saya Bu Rini. Berarti ini sekaligus untuk menghindari overclaim tadi ya. Jadi seandainya banyak sekali, begitu kan kita harus lihat betul nih. Ini benar apa enggak? Nah, mentresernya itu yang akhirnya kita bisa tahu, oh ini overclaim. Jadi nanti akan ada misalkan penurunan angka yang diklaim sejumlah sekian ribu, tapi ternyata setelah kita verifikasi, banyak terjadi overclaim, tidak bisa mencapai posisi tersebut. Begitu kira-kira ya Prof ya? Konsep. Betul. Jadi itu untuk verifikasi, karena memang sekali lagi Bapak Ibu MUK nanti kalau sudah ditetapkan sebagai anggota MUK harus memverifikasi ya Bapak Ibu, jangan oke-oke aja dengan apa yang disampaikan oleh aplikan, karena tanggung jawab moralnya kita kalau ada apa-apa terhadap sertifikat yang kita berikan juga sebenarnya tanggung jawab moralnya ada di MUK yang memberikan, gitu ya Bu Rini ya. Baik, itu harus banyak latihan seperti contohnya Prof tadi ya. Baik, mantap Prof. Sami-sami, lanjut. Monggo Pak. Terima kasih Bu Rini. Lanjut ke Pak Hedi ya, Hedi Darmawan. Ya, selamat sore Prof. Agus Tinus ya. Sore. Saya lupa apa menanyakan apakah dalam memberi pertanyaan di W1 sampai W4 itu apa ada guidance gitu untuk memberi pertanyaan kepada asesi, ataukah dari
dari CV yang ACC buat sesuai dengan FAID itu Pak. Mengajunya ke sana. Ya. Nah, ini nanti kalau pada saat wawancara ya, Bapak. Oh iya. Jadi pada saat kalau kita menilai di Simponi atau kita menilai FIP yang kita print dulu kemudian dimasukkan lagi ke Simponi, itu kan kita betul-betul menilai hanya pada data yang diklaim oleh aplikan. Jadi kalau kita sebidang dengan yang bersangkutan tentu kita akan lebih mudah. Karena saya di profesi, saya mungkin nanti sesuai dengan bidang mereka. Betul. Yeah. Nah, kalau kita sebagai MOOC itu ragu dalam menilai karena terjadi overclaim atau klaimnya berlebihan atau nggak jelas pekerjaannya, kita diizinkan untuk membangun komunikasi sebenarnya. Kita bertanya apa sih maksudnya ini dan seterusnya. Oke, baik. Bukan untuk berkolosi, tapi kita memverifikasi apa sih. Karena kalau kita tidak jelas, karena kalau kita balikan saja begitu saja, memang nanti aplikan juga akan bolak-balik capek ya, lama. Ya, baik, ya. Nah, itu juga bisa diverifikasi seperti itu. Tapi pada saat nanti wawancara, apa yang harus ditanyakan pada saat wawancara? Nah, wawancara ini saran saya, karena wawancara itu kan masing-masing BK punya metode. Tapi biasanya waktunya juga tidak terlalu lama. Nah, biasanya diminta keunggulannya saja. Apa sih sebenarnya yang mau ditampilkan dari sisi keunggulan dari aplikan ini? Misalnya proyek-proyek yang diunggulkan, proyek-proyek yang kemudian teknologi tinggi yang kemudian menjadi kebanggaan, ada hasil yang bagus dan seterusnya. Saya kira itu yang paling pokok. Kita tidak usah melihat nilai proyek yang kecil-kecil, tapi bagaimana yang diunggulkan yang bersangkutan. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Hedi. Selanjutnya Pak Taufik Hidayat, silakan Pak Taufik. Baik, ya, terima kasih Pak Ruli, terima kasih Prof Agustinus kesempatannya. Izin bertanya Prof, tadi kalau tidak salah lihat ya, misalkan kalau seseorang mau mengupgrade ya dari IPM jadi IPU itu harus menunggu 7 tahun ya Prof ya, atau tergantung nilainya Pak Prof. Kalau misalkan di bawah 7 tahun skor sudah memenuhi, apakah bisa kita loloskan atau tidak gitu ya. Nah itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Prof, tadi kan disebutkan yang penting itu pengakuan kompetensi yang W3 ya, yang harus diperhatikan. Nah ini untuk misalkan peserta yang latar belakangnya akademisi ya, misalkan kan dia lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan kampus dengan proyek yang terbatas. Itu kira-kira bagaimana ya untuk memenuhi kompetensi yang W3 ini, Prof? Terutama saya lihat kalau sampai ke IPU itu kayaknya nilainya tinggi gitu, Prof. Ya mungkin sharing aja dulu, Prof, seperti apa. Terima kasih, Prof. Baik, yang pertama masalah waktu. Nah, waktu itu memang ada waktu standar yang dalam sistem sertifikasi PI itu kan ada ketentuan demikian ya Bapak Ibu. Tapi apakah waktu itu harus seperti itu? Sebenarnya gini, BK-BK itu kemudian bisa saja melakukan semacam kajian di BK-nya masing-masing bahwa saat ini tidak harus seperti itu. Misalnya ada proyek-proyek yang besar yang durasinya lumayan, berkompetensi tinggi, dan ini menyebabkan orang sangat berkompetensi terhadap itu sehingga nanti bisa mendapatkan IPM atau itu IPU. Nah, saya pikir itu silakan nanti dibicarakan di BK ya. Kami tidak bisa mengintervensi yang masalah ini, tetapi secara standar ya itu yang kemudian Biro Sertifikasi zaman dulu itu menetapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua untuk dosen. Dosen ini W3-nya ini masalah. W3-nya masalah. Nah, kalau W3-nya masalah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu harus ada solusinya. Solusinya adalah kalau dosen itu banyak diminta untuk penelitian dan publikasi, kalau di isu profesional banyak keinsinyuran, bidang-bidang perancangan, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepada profesional. Oleh karena itu kita balik aja. Kita balik sekarang, yang pengabdian masyarakat yang nilainya rendah itu di dosen itu sekarang jadi unggulan Bapak Ibu. Jadi pengabdian masyarakatnya dibalik tuh, dia jadi konsultan, dia menjadi narasumber untuk perencanaan proyek di mana dan seterusnya. Itu yang tadinya pengabdian masyarakat itu dimasukkan dalam B3, gitu Pak. Jadi misalnya dosen-dosen, makanya sekarang dosen-dosen kan diberi kesempatan tuh. Ada di IKU indikator kinerja utama. Di situ ada mengatakan karya dosen dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah itu pengabdian masyarakat sebenarnya.
Jadi dosen-dosen di perguruan tinggi, saran saya ini kalau ada pimpinan perguruan tinggi, diberi kesempatan untuk ke industri atau ke masyarakat, sehingga dia di sanalah kesempatannya untuk melakukan kegiatan profesional keinsinyuran. Nah, nanti hasil pengabdian masyarakat itu dimasukkan dalam P3. Yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang biasa melakukan perancangan bersama mahasiswanya, perancangan-perancangan teknik yang tugas akhirnya itu perancangan ya Bapak Ibu, ya perancangan produk dan seterusnya, itu bisa juga dipakai untuk mengisi W3. Tetapi perancangan ini harus sampai prototyping. Syukur ada pendaftaran misalnya hak ciptanya, pendaftaran desain industrinya, pendaftaran patennya, ada penggunaan di masyarakatnya untuk pengabdian masyarakat, itu bisa dimasukkan dalam W3. Nah, kira-kira begitu untuk dosen Bapak Ibu sekalian. Kecuali dosen memang juga punya perusahaan, lain lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Terima kasih Prof. Ya, jelas ya. Baik, terima kasih Prof. Silakan kepada Pak Buana untuk Baik, terima menyampaikan. kasih Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak Ruli. Selamat sore Prof. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa ada kesempatan bagi aplikan untuk memperbaiki atau kita yang menilai itu meminta aplikan untuk memperbaiki datanya yang dikirimkan. Nah, itu sebaiknya sebelum diwawancara atau sesudah diwawancara. Contohnya begini, Prof. Ada aplikan yang memasukkan data bahwa kegiatan-kegiatan proyek yang dituliskan di situ ada perjanjian kerahasiaan sehingga dia tidak menuliskan apapun kecuali bahwa detail sedikit gitu ya. Kemudian ditambahkan bahwa ini ada perjanjian kerahasiaan. Nah, kemungkinan ada kegiatan tersebut tuh ada manajerial atau dia memimpin tim gitu ya. Nah, karena tidak dituliskan, ini agak ragu nih mau menilai ada pengelola tim atau tidak. Sebab kalau ada pengelola tim kan ada penambahan nilai juga di bawahnya. Nah, itu sebaiknya gimana Pak? Apakah sesudah wawancara atau sebelum wawancara? Terima kasih, Prof. Ya, saya berharap gini, nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam MOOC itu harus mempunyai kesepakatan tentang tata cara kerja MOOC di masing-masing BK. Jangan nanti Bapak Ibu menelpon aplikan sendiri-sendiri tanpa kewenangan dari MOOC. Itu juga nggak boleh, karena itu melanggar etika. Jadi kalau misalnya ada penilaian itu kemudian kita lapor, ini kelihatannya kita perlu perjelas nih dengan aplikan. Boleh nggak kita mendapat mengkontak MOOC? Apakah melalui sekretariat atau langsung dengan MOOC-nya sendiri atau lewat sekretaris MOOC-nya, misalnya gitu ya. Nah, itu mekanismenya tolong diatur di MOOC. Sehingga kita juga tidak melanggar etika, dikira kita kong kaling kong nanti. Itu kan nggak boleh ya Pak ya. Jadi MOOC-nya silakan kemudian membuat kesepakatan. Itu yang paling enak Pak. Nah, kemudian kapan dilakukan untuk menanyakan kepada aplikan? Ya sebaiknya sebelum wawancara, sebelum penilaian. Akhir. Karena apa? Kalau sudah lewat itu nggak ada gunanya. Itu berarti rekomendasi itu perbaikan kan gitu. Tapi sebelum dinilai, kelihatannya itu tidak terlalu jelas nih. Kasian nih, kelihatannya proyeknya bagus tapi menjelaskannya tidak jelas. Izin dong ke ketua MOOC atau ketua timnya, gimana kalau kita tanyakan atau kita minta perbaiki dulu, diperjelas dan seterusnya. Termasuk mungkin kalau ada data-data yang mungkin ternyata memang tidak dimasukkan karena rahasia, gitu ya. Nah, itu saya kira harus ada kesepakatan dengan para MOOC, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus kita tetap menjaga etika. Itu saran saya, Pak Buana. Siap, terima kasih, Prof. Sami-sami. Terima kasih Pak Buana. Kira-kira ada Terima lagi kasih Pak Ruli. Ibu dan Bapak, mumpung ahlinya masih di sini. Susah nih mencari beliau, sibuk sekali nih. Jadi, izin Prof. Agustinus. Silakan. Oh, Pak Hedi. Ya, Pak Wenari. Oh, Pak Wenari, silakan. Ya, Prof, itu kan setelah kita lakukan wawancara, kita kan MOOC ini kan melakukan diskusi ya untuk mengambil keputusan. Ya. Itu diberikan waktu berapa lama untuk berdiskusi agar mengambil keputusan tersebut, Prof? Ya, begini Pak, sekali lagi MOOC itu memang harus punya tata kerja ya di MOOC-nya masing-masing ya, sehingga itu akan menjadi pegangan kita di dalam menjalankan wawancara. Nah, sebaiknya pada saat memutuskan itu jangan lama-lama Bapak Ibu sekalian. Kalau di mesin itu biasanya kami setelah aplikan selesai wawancara, diwawancara, kemudian
sebelum masuk aplikan yang berikutnya kami sudah sepakat, oh sepakat, saya belum sepakat, oh sepakat untuk ini gitu. Itu udah langsung Pak. Jadi jangan tunggu lama-lama, karena kalau tunggu lama-lama nanti sudah lupa dengan kasus-kasus yang telah didiskusikan. Saya pikir prosedur kerja itu kemudian disepakati bersama oleh MUK. Sebelum Bapak Ibu nanti bertugas 3 orang itu sudah bersepakat dulu kita gini, siapa yang akan jadi leadernya, kemudian baru jalankan. Nah, begitu selesai aplikan presentasi dan tanya jawab sudah selesai, aplikan sudah meninggalkan tempat, kita langsung gimana Pak ini nih? Oh kalau saya gini, oh catatannya ini oke, sepakat. Nah, jadi jangan lama-lama, saya pikir gitu ya Bapak ya, biar kita kerja juga profesional. Itu Pak saran saya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wenari. Ada lagi Ibu dan Bapak yang akan, Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Masih 5 menit lagi ya sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Pak Pinus. Selamat jumpa. Saya ingin menanyakan mengenai klaim mungkin yang tidak terlalu sesuai dengan kompetensinya gitu. Itu bagaimana cara penilaiannya gitu, Prof. Kemudian juga mungkin kalau underclaim gitu misalnya, kalau tadi kan itu apa dari wawancara itu nanti bisa di ini Prof, apa ada pengaruhnya gitu terhadap penilaian. Mungkin itu saja Prof. Ya baik, bagaimana kita memutuskan bahwa klaim yang bersangkutan itu tidak sesuai atau sesuai gitu ya Bapak Ibu, dan kita setuju atau tidak setuju. Pertama, memang kita membaca deskripsi proyek yang bersangkutan. Itu yang pertama ya, kita harus memahami betul proyek ini mengapain saja, apa yang dilakukan dan seterusnya. Yang kedua, setelah membaca deskripsi kita kemudian melihat. Nah, biasanya ada guidance-nya si aplikan itu kalau mengklaim B1 itu apa saja yang boleh diklaim gitu ya. Itu ada nanti biasanya di forum aplikasi sudah ditandai begitu. Nah, kita coba lihat kalau dia tidak sesuai dengan yang ditandai bahwa yang boleh diklaim itu hanya bidang ini saja, maka otomatis kita bisa melakukan coret. Itu satu hal. Yang kedua, bisa saja dia melakukan klaim tidak sesuai dengan tempatnya klaim, tapi setelah kita cek cocok juga gitu ya. Jadi itu sekali lagi mekanisme di MUK itu sangat menentukan Pak. Ada yang di MUK itu strict. Kalau tidak klaim B1 isinya tidak B1 dicoret. Gitu kan. Kalau misalnya ada B1 kemudian ditambahkan ada P5 gini, kok apa B1 kok ada P5, apa maksudnya? Ada yang mau ngecek, oh ternyata cocok juga, ini dia melakukan kegiatan ini juga ada di P5 kok gitu. Itu boleh. Jadi makanya mekanisme kerja MUK itu harus ada kesepakatannya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya Pak? Saya lupa sedikit Pak. Kalau underclaim Pak, itu bagaimana kasusnya? Ya, kalau dia... ya, tadi kan ada yang bisa saja dia itu klaimnya berlebihan atau dia klaimnya kurang. Nah, kalau kita pandang proyek itu bagus Pak, tapi dia tidak berani klaim karena dia tidak yakin, maka lebih baik sih saya pikir diverifikasi langsung dulu sebelum kita putuskan penilaiannya kepada aplikan. Tentu kita bersepakat dengan MUK yang lain yang bertugas, apakah Bapak Ibu merasakan bahwa ini kelihatannya klaimnya kurang, padahal proyeknya bagus. Kalau kita sepakat, oke, bagaimana kalau kita verifikasi dulu kepada yang bersangkutan. Kalau sepakat MUK-nya juga kita jalankan Pak. Tapi sekali lagi kita tidak melakukan sendirian karena ini adalah tim yang Pak 3 orang itu. Baik, terima kasih Prof. Sami-sami Baik, Pak. terima kasih Pak Taufik, cukup menarik nih Prof. Yang nanya semakin banyak nih sampai sore nih kayaknya. Satu lagi ada 2, Pak Pras silakan. Ya, selamat sore Prof. Sore Pak. Ya Pak. Kalau dulu waktu saya mengajukan file kan kita memakai hard copy ya. Jadi semua bukti bisa tersampaikan atau kita print dalam satu rangkap file. Nah, yang untuk sistem digital ataupun sistem memakai online ini bukti ataupun evidence ya dari klaim yang bersangkutan ini berapa persen itu Prof yang menjadi faktor untuk sebagai kita yang untuk menilai ini valid atau tidak sebelum kita menanyakan ke aplikan, kira-kira gitu Prof. Terima kasih. Jadi gini Pak, jadi kan kita skor kita itu kan jelas ya, ada 600, 3.000, 6.000. Itu kan patokan kita Pak ya, Pak Pras ya. Jadi patokan kita selalu pada arah itu. Jadi kalau misalnya ini sederhana sekali baru
baru jadi insinyur, baru jadi praktek, kemudian proyeknya belum banyak, ini arahnya ke IPP. Di otak kita sudah IPP nih. Oh, ini sudah cukup tinggi, ada peran-peran yang signifikan di proyek ini, ini IPM nih. Wah, ini kayaknya kalibernya udah IPU. Nah, kita sebenarnya secara feeling sebagai MUK dengan proyek-proyek itu kita sudah bisa melihat ya kalau kita sudah terbiasa membaca proyek-proyek itu. Itu satu. Jadi skornya pasti harus mengarah kepada IPP 600, IPM 3000, kemudian IPU 6000. Nah, itu yang menjadi patokan pertama. Yang kedua, Pak, patokan kedua Bapak tadi kan lihat di dalam bacaan kompetensi, Pak, yang saya tampilkan tadi ada 25, 31, ada 25. Totalnya ada klaim itu 382. Kegiatan total ya di bacaan kompetensi itu kalau kita jumlahkan itu ada 382 kegiatan atau aktivitas yang bisa diklaim oleh aplikan. Nah, kalau dia sampai mengklaimnya itu berlebih-lebihan, Pak, ini udah otomatis overklaim. Jadi sebenarnya sesimpel itu melihatnya. 382 itu adalah patokan kita. Jadi misalnya gini, dia itu proyeknya nggak seberapa, tapi dia mencantum klaimnya itu adalah 25 untuk W1. Wah, itu pasti overclaim. Jadi kita memang setengah harus menghafal jumlah dari kegiatan yang bisa diklaim oleh aplikan. Yang tadi Pak ya, yang bacaan kompetensi yang ada mapping yang saya buat tadi, kapan elemen, kapan kemudian terakhir tadi kan kegiatannya ada berapa tadi. Nah, patokan saya kalau menilai seperti itu, Pak. Misalnya satu, wow, ini proyeknya begini. Klaimnya ada berapa? Ada 17. Ini kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya kan. Jadi kita sendiri sudah punya feeling nggak akan mungkin segitu banyak. Nah, kira-kira begitu, Pak, caranya Pak Pras. Yang paling simple, Pak. Yang paling simple. Ya tentu nanti dengan mengenai eviden gimana, Prof? Mudahnya. Itu Pak Prastio. Mengenai evidennya gimana, Prof? Untuk eviden gimana, Prof? Eviden. Ya, eviden ya. Memang eviden ini gini Pak, saya yakin gini, masing-masing BK itu makanya bisa diatur ulang Pak. Ya, jadi tidak harus semuanya kemudian mohon maaf Pak Ruli ya, simponi itu menjadi satu-satunya gitu. Karena kalau misalnya MUK itu tidak yakin terhadap nilai-nilai situ sementara kita tidak punya eviden bukti-bukti pendukung. Nah, kita harus minta bukti pendukung, tapi jangan semuanya Pak menurut saya. Tadi bukti pendukung yang saya sarankan adalah pada proyek yang diunggulkan saja. Nah, itu yang paling penting Pak, karena proyek yang diunggulkan itu berarti topnya proyeknya dia. Kalau proyeknya dia bisa membuktikan dengan eviden, saya yakin yang lain juga bisa kita percaya. Gitu Pak Pras. Itu menurut saya ya. Nah, nanti MUK BK masing-masing mohon bersidang. Apakah yang saya sampaikan itu cocok apa enggak gitu. Kalau cocok bisa dipakai, kalau enggak apa? Misalnya 2 proyek yang diunggulkan lah, kita mau lihat. Ya silakan, berarti itu kan udah kesepakatan MUK. Jadi itu nanti jadi panduan di masing-masing MUK masing-masing. Tapi kalau ketentuan yang masih print out itu adalah dia mencantumkan 1 proyek yang diunggulkan disertai dengan struktur organisasi, perannya ada di mana. Itu dulu Pak. Yang waktu di print dan dicantumkan CV. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan simponi ini apakah masih diperlukan ataukah BK itu mempunyai ketentuan yang lain, misalnya 1 cukup atau 2 yang utama, saya kira tidak ada masalah, Pak. Untuk memberikan keyakinan kepada MUK untuk menilai kan. Itu Pak. Ya, baik. Ini tingkat confident bagi nanti kalau misalnya jadi penilaian MUK semakin confident ini bersangkutan memang berhak untuk misalnya IP itu. Betul, dan ini menghindari komplain Pak. Ini menghindari komplain. Jadi banyak sekali komplain karena apa? Skornya tinggi, waktu dinilai oleh MUK rendah, wawancaranya juga jatuh. Nah, ini saya kira memang kita kembali kepada sistem yang lama bahwa aplikan itu wajib dulu itu menyertakan mana proyek yang diunggulkan dan dia posisinya di mana gitu Pak. Itu zaman dulu kita selalu berpegang kepada itu. Jadi sebelum dinilai, sebelum kita wawancara gitu kita bisa melihat dulu. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama Pak Pras. Terima kasih. Salam dari Batam ya. Batam atau Riau ya? Batam. Terima kasih. Satu lagi ya Bu Dewi. Prof sudah lewat 10 menit. Silakan Bu Dewi. Satu lagi. Makin baik, menarik. Terima kasih. Selamat sore. Pertanyaan saya, mohon maaf nih Pak
Prof. Agustinus saking terpesonanya dan sedikit pusing untuk menilai dan kita harus bijak juga sebagai penilai. Pertanyaannya agak teknis. Misalnya kita sudah menilai PQR, pengalaman, peranan, kesulitan. Maksimum semua 4 sehingga totalnya 12. Misalnya di W1 12 misalnya. 64. Nah, itu ada pengali sesudah ditotalkan, ada pengali, ada yang dikalikan 6, ada yang dikalikan 5, 10, itu angka-angka itu given atau bagaimana? Saya tadi mungkin kurang menyimak, mohon maaf, minta diulang. Terima kasih. Baik Bu Dewi. Mohon maaf saya jadi bikin orang jadi galau ya. Jadi untuk PQR-nya itu yang menentukan adalah kita sebagai MK melihat proyek ini memang cocoknya dari deskripsi proyek itu, perannya apa, tingkat kesulitannya apa, kemudian jumlahnya seperti apa. Itu kita yang menentukan PQR. Nah kemudian kalau pengali selanjutnya adalah jumlah klaim. Nah jumlah klaim ini kan yang ngeklaim adalah aplikan. Tapi Bapak Ibu pasti melihat juga apakah klaim yang disampaikan oleh aplikan itu cocok atau tidak. Jumlahnya kelebihan atau tidak, atau malah kurang, dia takut ngeklaim. Nah itu kan kadang-kadang kita mesti periksa. Nah untuk bisa memeriksa ini secara akurat, Bapak Ibu sekali lagi mohon pada saat penilaian juga membawa bakuan kompetensi, kemudian melihat pada kegiatan. Jadi yang digit ketiganya itu Bapak Ibu lihat. Karena kalau Bapak Ibu nanti memastikan misalnya 311 itu ngomong apa sih? Misalnya gitu, kita nggak hafal, kemudian kita nggak baca bakuan kompetensi, kita bisa salah. Memang ini jadi jelimet Bu, tapi lama-lama akan kebiasaan. Begitu Bu Dewi. Baik. Baik, jelas sekali. Terima kasih Pak Bu Dewi. Pak, sedikit lagi dari Hedi ini. Dari bakuan kompetensi tadi apakah bisa diperoleh dari mana ya, Prof? Bakuan kompetensi nanti diberikan Bapak, pasti diberikan Pak. Bapak akan diberikan apa dalam bentuk file atau dalam bentuk apa atau dalam bentuk ringkasan. Itu seperti yang saya punya tadi kan ada dalam bentuk ringkasan, ada yang dalam bentuk komplit. Nah, silakan Pak Bapak yang kira-kira membaca gampang. Nanti Mas Ruli pasti akan bagi ya Pak Ruli ya. Ya, dulu sebenarnya pada saat mengisi harusnya sudah pernah melihat tuh bakuan kompetensi ya. Di website kita tuh ada Pak Hedi, nanti bisa diunduh ya, bisa diunduh atau nanti dibagikan oleh teman-teman panitia di sini. Jadi sangat menarik hari ini, tapi waktu terbatas nih Prof. Mungkin masih banyak yang mau bertanya dengan Prof. Agustinus. Jadi jika ada mungkin yang mau ditanyakan bisa melalui chat nanti ke tim atau langsung ke Prof. Agustinus untuk lebih detailnya. Yang pasti ini sudah mengkerucut kepada teknis, mudah-mudahan apa yang